Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu kamar Raka menyala redup, hanya ditemani suara kipas angin yang berdecit pelan dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Ia duduk di tepi tempat tidur, tubuhnya membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat seolah menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Tatapan Aisyah. Suaranya. Kata-katanya. Kamu masih bisa berubah, kalau kamu mau. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, tak memberi ruang untuk diam. Raka mengusap wajahnya kasar, lalu menatap langit-langit kamar yang kusam. Berubah. Gumamnya pelan. Ia tertawa kecil, tapi terdengar getir. Semudah itu yang ngomongnya. Namun tawa itu cepat menghilang. Digantikan oleh keheningan yang menekan. Raka bangkit perlahan, melangkah ke arah cermin yang tergantung di dinding. Ia menatap dirinya sendiri. Rambut acak-acakan. Mata lelah. Wajah yang menyimpan terlalu banyak cerita. Itu gue, bisiknya lirih. Tangannya terangkat, menyentuh kaca cermin seolah ingin memastikan bayangan itu nyata. Nafasnya memburu. Gue bisa berubah? Suaranya kali ini lebih pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri, atau mungkin pada sesuatu yang lebih besar. Hening. Tiba-tiba, suara adzan Isya berkumandang dari masjid dekat rumahnya. Lantunan itu mengalun lembut, menembus dinding kamar yang tipis, mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Raka terdiam. Matanya perlahan menutup. Sudah berapa lama ia tidak benar-benar mendengar adzan seperti ini? Bukan sekadar suara latar, tapi panggilan. Perlahan, ia menunduk. Nafasnya terasa berat, tapi kali ini berbeda. Bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu yang mulai runtuh di dalam dirinya. Apa gue masih bisa balik? Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Tanpa sadar, langkahnya bergerak menuju pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu, tapi berhenti. Ragu. Takut. Bagaimana kalau ia tidak mampu? Bagaimana kalau ia gagal lagi seperti sebelumnya? Gue gak bisa terus kayak gini. Katanya tiba-tiba, lebih tegas. Ia membuka pintu dengan cepat. Udara malam langsung menyambut wajahnya, dingin tapi menyegarkan. Langit gelap, namun suara adzan masih terdengar jelas, seolah memanggilnya lebih dekat. Langkah pertama terasa berat. Langkah kedua masih ragu. Namun langkah ketiga mulai terasa lebih pasti. Ia berjalan menuju masjid kecil di ujung gang. Setiap langkahnya seperti melawan dirinya sendiri. Masa lalu seolah menariknya kembali, mencoba menahan. Ngapain sih losok berubah, Rak? Suara dalam kepalanya mengejek. Raka mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras. Diam. Bisiknya. Ia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia berdiri di depan pintu masjid. Lampu terang menyinari halaman yang basah, beberapa sandal tersusun rapi di depan. Raka menatapnya lama. Jantungnya berdegup kencang. Ini langkah kecil, tapi terasa seperti keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Dan di saat itu juga, tanpa ia sadari, seseorang dari dalam masjid memperhatikannya sejak tadi. Tatapan itu tajam, seolah mengenali siapa Raka sebenarnya. Udara di dalam masjid terasa sejuk, berbeda dengan hiruk-pikuk dunia di luar. Lantai keramiknya dingin menyentuh telapak kaki Raka yang masih canggung melangkah. Suara lantunan ayat suci menggema pelan dari pengeras suara, menciptakan suasana yang tenang, namun justru membuat hatinya bergetar. Raka berdiri di dekat pintu,
tidak langsung masuk ke saf. Matanya menyapu ruangan, melihat beberapa jamaah yang sudah rapi berdiri. Gerakan mereka teratur, tenang, seolah sudah sangat terbiasa. Sementara ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya tidak asing. "Gue bisa gak ya?" Gumamnya pelan, menelan ludah. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya mendekatinya. Wajahnya teduh, janggutnya mulai memutih, dan sorot matanya penuh kehangatan. "Mau sholat, nak?" tanyanya lembut. Raka sedikit tersentak, lalu mengangguk cepat. "Iya, Pak." Pria itu tersenyum. "Silakan. Ambil wudhu dulu, di sana." Ia menunjuk ke arah tempat wudhu. Raka mengikuti arah yang ditunjuk, langkahnya masih ragu. Ia membuka keran, membiarkan air mengalir di tangannya. Dingin. Menyentuh kulit, dan entah kenapa terasa sampai ke dalam hati. Ia berhenti sejenak, menatap air yang mengalir. "Gue terakhir wudhu kapan ya?" Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar sedikit saat mulai membasuh wajah. Air itu mengalir, membasahi wajah yang lelah, seolah membawa pergi beban yang selama ini ia pendam. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan gerakan wudhu satu persatu, perlahan, penuh kehati-hatian. Selesai wudhu, Raka melangkah kembali ke dalam masjid. Kali ini, ia memberanikan diri berdiri di saf paling belakang. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya sedikit bergetar saat ia mengangkat takbir. "Allahu Akbar." Suara itu keluar pelan, tapi cukup untuk membuat dirinya sendiri terdiam. Setiap gerakan terasa kaku. Setiap bacaan terasa asing. Ia bahkan sempat lupa urutan, membuatnya sedikit panik. "Aduh, setelah ini apa ya?" pikirnya, gelisah. Namun ia tetap melanjutkan. Pelan. Terbata. Tapi ia tidak berhenti. Di tengah sujud, keningnya menyentuh lantai dingin. Nafasnya tertahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah!" Bisiknya lirih, suaranya bergetar. "Gue mau berubah." Kalimat itu sederhana. Tidak panjang. Tapi keluar dari tempat yang paling dalam. Setelah sholat selesai, Raka tidak langsung berdiri. Ia tetap duduk, menunduk, mencoba mengatur nafasnya yang masih tak beraturan. Pria paruh baya tadi kembali menghampirinya, duduk di sampingnya. "Pertama kali datang ke sini ya?" tanyanya pelan. Raka tersenyum kecil, canggung. "Kelihatannya, Pak." Pria itu tertawa ringan. "Gak apa-apa. Semua orang pernah mulai dari awal." Raka terdiam. Lalu tanpa sadar, ia berkata, "Pak, kalau orang punya masa lalu jelek, masih bisa berubah gak sih?" Pria itu menatapnya dalam, lalu tersenyum. Selama dia masih mau melangkah ke arah yang benar, pintu itu gak pernah tertutup. Jawaban itu membuat dada Raka terasa hangat, tapi juga berat. Ia mengangguk pelan. Namun pikirannya kembali melayang. Aisyah. Wajahnya muncul lagi di benak Raka. "Aku harus berubah," bisiknya dalam hati. Tapi kali ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia menatap lantai, lalu mengepalkan tangannya perlahan. "Gue mau jadi orang yang pantas buat dia." Namun di saat tekad itu mulai tumbuh, sebuah kenyataan tiba-tiba menyusup ke dalam pikirannya. Apakah perubahan ini cukup untuk membuat keluarga Aisyah menerimanya nanti?
Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi Raka sudah berdiri di depan sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Udara masih dingin, sisa embun menempel di kaca-kaca motor yang terparkir berderet. Bau oli dan besi langsung menyambut begitu pintu bengkel dibuka. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Seorang pria bertubuh besar dengan tangan penuh oli menoleh ke arahnya. "Cari siapa?" Raka menelan ludah, sedikit gugup. "Saya mau cari kerja, Bang." Pria itu menyipitkan mata, menatap Raka dari atas ke bawah. "Pernah kerja di bengkel?" Raka menggeleng pelan. "Belum, tapi saya mau belajar." "Saya serius." Hening sejenak. Suara kunci pas jatuh ke lantai terdengar nyaring di sudut ruangan. Pria itu menghela napas. "Nama lo siapa?" "Raka." "Oke, Raka," katanya sambil menyekat tangannya dengan lap kotor. "Gaji kecil. Kerjaan berat." "Siap." Raka langsung mengangguk. "Siap, Bang. Saya butuh kerja." Pria itu tersenyum tipis. "Ya udah. Mulai hari ini, sapu dulu tuh lantai." Tanpa banyak bicara, Raka mengambil sapu di sudut ruangan. Tangannya langsung bergerak, membersihkan debu, serpihan baut, dan kotoran yang berserakan. Keringat mulai muncul di dahinya, meski pagi masih dingin. Hari itu terasa panjang. Sangat panjang. Ia diminta mengambil alat, membersihkan mesin, bahkan sesekali dimarahi karena salah. Tangannya kotor, bajunya penuh noda, dan tubuhnya pegal luar biasa. Jangan cuma bengong." "Itu baut kasih sini," bentak salah satu pekerja. "Iya," jawab Raka cepat, hampir tersandung saat berlari kecil. Menjelang sore, ia duduk sebentar di pojok bengkel, nafasnya terengah. Tangannya gemetar halus karena lelah. "Capek banget," gumamnya pelan. Tapi di balik rasa lelah itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, lelah ini terasa bermakna. Saat pulang, langkahnya gontai. Bajunya kotor, wajahnya lusuh. Tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Mengeluarkan ponsel dari sakunya. Layar menyala, menampilkan satu nama yang sudah lama ia simpan. Aisyah. Jempolnya menggantung di atas layar. Ragu. "Apa gue pantas ngabarin dia sekarang?" bisiknya. Ia menatap dirinya sendiri sekilas di kaca jendela toko. Kotor. Berantakan. Namun sebelum ia sempat memutuskan, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Dan nama yang muncul membuat jantungnya langsung berdegup kencang. Tangan Raka sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Nafasnya tertahan, matanya membaca perlahan. "Apa kabar, Raka?" Hanya kalimat sederhana. Tapi cukup untuk membuat dunia seakan berhenti sesaat. "Itu Aisyah," bisiknya, hampir tak percaya. Ia menelan ludah, lalu buru-buru membalas. "Alhamdulillah baik. Kamu gimana?" Beberapa detik terasa seperti menit. Raka berdiri diam di pinggir jalan, bahkan tak sadar beberapa orang lewat sambil meliriknya. Balasan masuk. "Aku baik. Kamu lagi apa?" Raka tersenyum kecil, lalu menunduk melihat bajunya yang penuh oli. Ia menghela napas. Lagi kerja di bengkel. Ia menekan tombol kirim, lalu menunggu.
Jantungnya berdegup cepat, entah kenapa ia merasa gugup, seperti sedang dinilai. Tak lama, balasan datang lagi. Serius? Masya Allah, semangat ya. Raka terdiam. Matanya terpaku pada layar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa hangat, seperti seseorang benar-benar melihat usahanya. Terima kasih. Balasnya singkat. Namun belum sempat ia menyimpan ponsel, pesan berikutnya muncul. Raka, kamu berubah ya sekarang? Pertanyaan itu membuat senyumnya perlahan memudar. Wajahnya berubah serius. Ia menatap jalanan di depannya, kendaraan lalu lalang tanpa ia perhatikan. Ia mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan menulis. Aku lagi berusaha berubah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Biar jadi lebih baik. Kali ini, balasan tidak langsung datang. Raka menunggu. 1 menit. 2 menit. Tangannya mulai terasa dingin. Apa dia kecewa? Pikirnya. Tiba-tiba, layar menyala lagi. Aku senang dengarnya. Raka menghela napas lega, bahunya sedikit turun. Namun pesan itu belum selesai. Aku harap kamu berubah bukan karena aku, tapi karena Allah. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Angin sore berhembus pelan, membawa suara kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Tapi di dalam dirinya, semuanya terasa sunyi. Ia menggigit bibirnya pelan, menahan sesuatu yang tiba-tiba muncul di dadanya. Iya. Balasnya singkat. Namun kali ini, tidak ada tambahan kata. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan Aisyah, tapi tentang memperbaiki dirinya sendiri. Namun, di saat ia mulai memahami itu semua, sebuah bayangan lain muncul di benaknya. Wajah tegas seorang pria, ayah Aisyah. Dan seketika, langkah perjuangannya terasa akan jauh lebih berat dari yang ia kira. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi Raka sudah berdiri di depan sebuah bengkel kecil di pinggir jalan. Udara masih dingin, sisa embun menempel di kaca-kaca motor yang terparkir berderet. Bau oli dan besi langsung menyambut begitu pintu bengkel dibuka. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Seorang pria bertubuh besar dengan tangan penuh oli menoleh ke arahnya. Cari siapa? Raka menelan ludah, sedikit gugup. Saya mau cari kerja, Bang. Pria itu menyipitkan mata, menatap Raka dari atas ke bawah. Pernah kerja di bengkel? Raka menggeleng pelan. Belum, tapi saya mau belajar. Saya serius. Hening sejenak. Suara kunci pas jatuh ke lantai terdengar nyaring di sudut ruangan. Pria itu menghela napas. Nama lo siapa? Raka. Oke, Raka, katanya sambil menyekat tangannya dengan lap kotor. Gaji kecil. Kerjaan berat. Siap. Raka langsung mengangguk. Siap, Bang. Saya butuh kerja. Pria itu tersenyum tipis. Ya udah. Mulai hari ini. Sapu dulu tuh lantai. Tanpa banyak bicara, Raka mengambil sapu di sudut ruangan. Tangannya langsung bergerak, membersihkan debu, serpihan baut, dan kotoran yang berserakan. Keringat mulai muncul di dahinya, meski pagi masih dingin. Hari itu terasa panjang. Sangat panjang. Ia diminta mengambil alat, membersihkan mesin, bahkan sesekali dimarahi karena salah.
Tangannya kotor, bajunya penuh noda, dan tubuhnya pegal luar biasa. Jangan cuma bengong. Itu baut kasih sini, bentak salah satu pekerja. Iya, jawab Raka cepat, hampir tersandung saat berlari kecil. Menjelang sore, ia duduk sebentar di pojok bengkel, nafasnya terengah. Tangannya gemetar halus karena lelah. Capek banget. Gumamnya pelan. Tapi di balik rasa lelah itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, lelah ini terasa bermakna. Saat pulang, langkahnya gontai. Bajunya kotor, wajahnya lusuh. Tapi matanya lebih hidup dari sebelumnya. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Mengeluarkan ponsel dari sakunya. Layar menyala, menampilkan satu nama yang sudah lama ia simpan. Aisyah. Jempolnya menggantung di atas layar. Ragu. Apa gue pantas ngabarin dia sekarang? Bisiknya. Ia menatap dirinya sendiri sekilas di kaca jendela toko. Kotor. Berantakan. Namun sebelum ia sempat memutuskan, layar ponselnya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Dan nama yang muncul membuat jantungnya langsung berdegup kencang. Tangan Raka sedikit gemetar saat membuka pesan itu. Nafasnya tertahan, matanya membaca perlahan. Apa kabar, Raka? Hanya kalimat sederhana. Tapi cukup untuk membuat dunia seakan berhenti sesaat. Itu. Aisyah. Bisiknya, hampir tak percaya. Ia menelan ludah, lalu buru-buru membalas. Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Beberapa detik terasa seperti menit. Raka berdiri diam di pinggir jalan, bahkan tak sadar beberapa orang lewat sambil meliriknya. Balasan masuk. Aku baik. Kamu lagi apa? Raka tersenyum kecil, lalu menunduk melihat bajunya yang penuh oli. Ia menghela napas. Lagi kerja di bengkel. Ia menekan tombol kirim, lalu menunggu. Jantungnya berdegup cepat, entah kenapa ia merasa gugup, seperti sedang dinilai. Tak lama, balasan datang lagi. Serius? Masya Allah, semangat ya. Raka terdiam. Matanya terpaku pada layar. Kalimat itu sederhana, tapi terasa hangat, seperti seseorang benar-benar melihat usahanya. Terima kasih. Balasnya singkat. Namun belum sempat ia menyimpan ponsel, pesan berikutnya muncul. Raka, kamu berubah ya sekarang? Pertanyaan itu membuat senyumnya perlahan memudar. Wajahnya berubah serius. Ia menatap jalanan di depannya, kendaraan lalu lalang tanpa ia perhatikan. Ia mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan menulis. Aku lagi berusaha berubah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Biar jadi lebih baik. Kali ini, balasan tidak langsung datang. Raka menunggu. 1 menit. 2 menit. Tangannya mulai terasa dingin. Apa dia kecewa? Pikirnya. Tiba-tiba, layar menyala lagi. Aku senang dengarnya. Raka menghela napas lega, bahunya sedikit turun. Namun pesan itu belum selesai. Aku harap kamu berubah bukan karena aku, tapi karena Allah. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Angin sore berhembus pelan, membawa suara kendaraan dan hiruk-pikuk kota. Tapi di dalam dirinya, semuanya terasa sunyi. Ia menggigit bibirnya pelan,
menahan sesuatu yang tiba-tiba muncul di dadanya. Iya. Balasnya singkat. Namun kali ini, tidak ada tambahan kata. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan Aisyah, tapi tentang memperbaiki dirinya sendiri. Namun, di saat ia mulai memahami itu semua, sebuah bayangan lain muncul di benaknya. Wajah tegas seorang pria, ayah Aisyah. Dan seketika, langkah perjuangannya terasa akan jauh lebih berat dari yang ia kira. Pagi demi pagi datang tanpa banyak perubahan, kecuali tubuh Raka yang semakin terbiasa dengan lelah. Matahari belum tinggi ketika ia sudah berada di bengkel, menyapu lantai, mengangkat ban, atau membongkar mesin dengan tangan yang kini mulai kasar dan penuh luka kecil. Suara dentingan besi, mesin yang meraung, dan teriakan sesama pekerja menjadi musik hariannya. "Rak, cepetan sini, bantu angkat," teriak salah satu rekan kerjanya. "Iya," jawab Raka cepat, berlari kecil meski punggungnya masih terasa pegal sejak kemarin. Ia mengangkat mesin bersama rekannya, giginya sedikit terkatup menahan beban. "Berat banget, Bang?" "Ya iyalah, namanya juga kerja," sahut pria itu sambil tertawa kecil. Raka ikut tersenyum tipis, meski nafasnya mulai tersengal. Keringat mengalir dari pelipisnya, jatuh ke lantai tanpa sempat ia pedulikan. Hari-hari itu keras. Tidak ada yang mudah. Kadang ia dimarahi karena salah. Kadang ia harus mengulang pekerjaan dari awal. Bahkan pernah, ia pulang dengan tangan berdarah karena tersayat besi. Namun setiap kali rasa ingin menyerah datang, satu hal selalu muncul di pikirannya. "Aku tunggu." Dua kata itu terus terngiang. Saat malam tiba, Raka duduk sendiri di kamar kecilnya. Lampu redup, suara jangkrik dari luar jendela menemani kesunyian. Ia membuka dompetnya perlahan, melihat beberapa lembar uang yang tersisa. "Gini doang," gumamnya pelan. Ia menunduk, menghitung lagi. Tidak banyak. Jauh dari kata cukup. "Kalau gue kayak gini terus, kapan bisa datang lagi ke rumahnya?" bisiknya, suaranya lelah. Ia menyandarkan punggung ke dinding, menatap langit-langit. Nafasnya berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya. "Raka, ibu butuh uang buat bayar listrik. Bisa kirim sedikit?" Raka langsung terdiam. Matanya kembali ke uang di tangannya. Hening. Ia menggigit bibirnya pelan, lalu mengetik balasan. "Iya, Bu. Nanti Raka kirim." Tanpa berpikir panjang, ia menyisihkan sebagian uangnya. Meski itu berarti ia harus menahan kebutuhan sendiri. Setelah itu, ia menatap sisa uangnya yang kini jauh lebih sedikit. Ia tertawa kecil, tapi kali ini bukan karena lucu. "Perjuangan banget ya," bisiknya. Namun di balik semua itu, ia tidak berhenti. Keesokan harinya, ia datang lebih pagi. Pulang lebih malam. Bahkan mulai mengambil pekerjaan tambahan, membantu mencuci motor di tempat lain saat bengkel tutup. Tubuhnya semakin lelah. Tapi tekadnya semakin keras. Namun, di tengah semua kesibukan itu, satu hal perlahan mulai ia sadari. Waktu terus berjalan. Dan ia belum tahu apakah waktunya cukup. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam atap seng menciptakan irama yang berisik, namun justru terasa menenangkan. Jalanan sepi, hanya sesekali suara kendaraan melintas dengan cipratan air. Di dalam masjid kecil yang sama, Raka duduk sendiri setelah sholat Isya.
Pakaiannya masih sedikit basah, rambutnya lembab, tapi ia tidak peduli. Ia menunduk, kedua tangannya terangkat. Ya Allah! Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh suara hujan. Nafasnya bergetar. Aku gak minta jalan yang mudah. Ia berhenti sejenak, menelan sesuatu yang terasa menyesakkan di dadanya. Tapi, aku minta engkau kuatkan aku. Air matanya jatuh perlahan, bercampur dengan sisa air wudhu di wajahnya. Aku capek, tapi aku gak mau nyerah. Suasana masjid sunyi. Hanya suara hujan dan napas Raka yang tersisa. Ia menunduk lebih dalam, dahinya hampir menyentuh sajadah. Kalau dia memang baik untukku, dekatkan. Suaranya semakin lirih. Kalau tidak, tolong kuatkan aku untuk ikhlas. Kalimat itu keluar dengan berat. Sangat berat. Ia terdiam lama setelahnya. Tidak bergerak. Tidak bicara. Seolah sedang menunggu jawaban, atau sekadar menenangkan hatinya sendiri. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar dari belakang. Masih di sini, nak? Raka menoleh. Pria paruh baya itu lagi. Iya, Pak. Jawab Raka pelan. Pria itu duduk di sampingnya. Kamu kelihatan lelah. Raka tersenyum kecil. Lagi banyak yang dipikirin, Pak. Pria itu mengangguk. Tentang masa depan. Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. Ada yang mau kamu perjuangkan ya? Tanya pria itu lagi. Raka menarik napas panjang. Ada, Pak, tapi jalannya gak gampang. Pria itu tersenyum bijak. Kalau mudah, semua orang pasti bisa. Raka menunduk, mencerna kata-kata itu. Tapi ingat, lanjutnya, yang kamu kejar itu jangan cuma manusia. Raka menoleh. Maksudnya, Pak? Pria itu menatapnya dalam. Kalau kamu kejar ridho Allah dulu, yang lain akan ikut. Hening. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Raka mengangguk pelan. Iya, Pak. Namun saat ia kembali menunduk, pikirannya kembali melayang. Wajah Aisyah. Janji yang belum ia tepati. Penolakan yang belum ia patahkan. Ia mengepalkan tangannya perlahan. Aku belum selesai. Namun di saat tekad itu kembali menguat, sebuah kenyataan lain muncul di benaknya. Bagaimana kalau, di saat ia berjuang di sini, Aisyah justru sudah dipilihkan orang lain? Hari-hari berlalu tanpa terasa. Musim hujan berganti panas, lalu hujan lagi. Waktu seperti berjalan pelan, tapi pasti. Dan di setiap harinya, Aisyah tetap menjalani hidup seperti biasa, namun dengan satu hal yang tak pernah berubah. Menunggu. Sore itu, langit berwarna jingga. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai jendela kamar Aisyah. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya memegang ponsel, menatap layar yang kosong. Tidak ada pesan baru. Ia menarik napas pelan. Raka lagi sibuk ya? Gumamnya. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa tipis. Tidak utuh. Dari luar kamar, suara ibunya terdengar. Aisyah, sini sebentar. Iya, Bu, jawabnya, lalu bangkit perlahan. Ia berjalan menuju ruang tamu. Di sana, Pak Hasan sudah duduk bersama seorang pria yang terlihat rapi, kemeja bersih, wajah tenang, dan senyum sopan. Aisyah sedikit terkejut. Ini Aisyah, kata ibunya sambil tersenyum. Pria itu berdiri. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, jawab Aisyah pelan. Pak Hasan menatap putrinya. Duduk dulu. Aisyah duduk dengan canggung. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ini Farhan, lanjut Pak Hasan. Dia datang dengan niat baik. Kalimat itu membuat jantung Aisyah berdetak lebih cepat. Farhan tersenyum sopan. Saya ingin mengenal Aisyah lebih jauh, kalau diizinkan. Hening. Aisyah menunduk. Nafasnya terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan ayahnya yang menunggu jawaban. Ayah, ucapnya pelan. Pak Hasan langsung memotong. Ini kesempatan baik, Syah. Dia sudah mapan, pekerjaannya jelas. Aisyah menggigit bibirnya pelan. Tapi, kamu mau nunggu siapa lagi? Tanya Pak Hasan, nada suaranya mulai tegas. Kalimat itu menusuk. Aisyah terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba menahan sesuatu yang ingin keluar. Saya. Suaranya bergetar. Ia menatap lantai, lalu berkata pelan. Saya masih ingin menunggu, Yah. Suasana langsung berubah. Pak Hasan menghela napas panjang, jelas menahan emosi. Nunggu orang yang belum jelas, katanya. Aisyah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia lagi berusaha, Yah. Pak Hasan tertawa kecil, tapi dingin. Berusaha? Sampai kapan? Tidak ada jawaban. Hanya hening yang semakin menekan. Aisyah menunduk lagi. Air matanya jatuh diam-diam ke pangkuannya. Namun di dalam hatinya, ia masih memegang satu hal. Aku tunggu. Tapi di balik keyakinan itu, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Bagaimana kalau waktu tidak berpihak pada mereka? Sore itu langit mendung. Awan gelap menggantung rendah, seolah membawa sesuatu yang akan segera jatuh. Di depan rumah yang sama, Raka kembali berdiri. Namun kali ini, ia berbeda. Kemejanya rapi. Wajahnya lebih tenang. Tatapannya lebih tegas. Tidak ada lagi keraguan seperti dulu. Ia menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Pak Hasan kembali berdiri di sana. Tatapan mereka bertemu. Kamu lagi? Ucap Pak Hasan, nada suaranya datar. Raka mengangguk. Iya, Pak. Saya datang lagi. Pak Hasan tidak langsung mempersilakan masuk. Ia hanya menatap Raka beberapa detik, seolah menilai sesuatu yang berbeda. Ada apa? Raka menegakkan tubuhnya. Saya mau bicara lagi, Pak. Hening. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang mulai turun tipis-tipis. Akhirnya, Pak Hasan membuka pintu sedikit lebih lebar. Masuk. Raka melangkah masuk. Kali ini, langkahnya lebih mantap. Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Namun suasananya terasa berbeda. Silakan, kata Pak Hasan singkat. Raka tidak langsung bicara. Ia menatap sejenak ke depan, lalu menarik napas dalam. Saya tahu, waktu itu saya ditolak, ucapnya pelan. Pak Hasan tidak menyela. Saya juga tahu, saya belum pantas saat itu. Kalimat itu membuat Pak Hasan sedikit mengernyit. Raka melanjutkan, suaranya lebih tegas. Tapi sekarang, saya datang bukan cuma bawa niat, Pak. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Tangannya tidak gemetar lagi.
Saya sudah punya pekerjaan tetap. Saya sudah menabung. Dan saya masih terus berusaha jadi lebih baik. Pak Hasan menatap amplop itu, lalu kembali ke wajah Raka. Bukan itu saja, lanjut Raka. Saya juga belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Hening. Suara hujan mulai terdengar di atap, pelan tapi jelas. Raka menatap langsung ke mata Pak Hasan. Saya gak bisa janji hidup akan selalu mudah. Tapi saya bisa janji, saya gak akan lari dari tanggung jawab. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Hasan masih diam. Wajahnya sulit dibaca. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu akhirnya, ia bersandar dan menghela napas panjang. Kamu berubah, katanya pelan. Raka tidak menjawab. Hanya menunggu. Namun tiba-tiba, Pak Hasan berkata lagi. Tapi, satu kata itu langsung membuat jantung Raka berdegup kencang. Dan kali ini, jawabannya belum jelas. Apakah perjuangan panjang itu akhirnya akan diterima atau kembali diuji lebih dalam lagi? Suara hujan kini semakin deras, mengetuk atap rumah dengan ritme yang menegangkan. Ruang tamu itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Raka duduk tegak, tangannya saling menggenggam kuat di atas lutut, sementara tatapannya tetap lurus ke arah Pak Hasan. Satu kata tadi, tapi masih menggantung di udara. Pak Hasan menatap Raka dalam diam. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak ringan. Kamu berubah, itu saya akui, ucapnya akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Tapi jadi suami itu bukan cuma soal berubah. Raka mengangguk pelan. Saya paham, Pak. Pak Hasan sedikit condong ke depan. Kamu siap tanggung jawab? Bukan cuma hari ini, tapi bertahun-tahun ke depan? Raka menarik napas dalam. Insya Allah, saya siap. Banyak yang bilang siap di awal, potong Pak Hasan cepat. Tapi di tengah jalan, hilang. Kalimat itu tajam. Raka menunduk sejenak, lalu kembali menatap. Saya gak mau jadi seperti itu, Pak. Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya pengisi ruang. Pak Hasan menyandarkan punggungnya, lalu berkata pelan. Saya kasih kamu satu syarat. Jantung Raka langsung berdegup lebih cepat. Syarat apa, Pak? Tanyanya hati-hati. Pak Hasan menatapnya tajam. Buktikan kamu bisa bertahan. Raka mengernyit sedikit. Maksudnya, Pak? 6 bulan, jawab Pak Hasan singkat. Kalau dalam 6 bulan ke depan kamu tetap konsisten, kerja, ibadah, dan tanggung jawab, baru kita bicara lagi. Raka terdiam. 6 bulan. Bukan waktu yang sebentar. Namun bukan itu yang membuatnya diam, melainkan kalimat berikutnya. Dan selama itu, lanjut Pak Hasan, kamu gak boleh komunikasi sama Aisyah. Seolah waktu berhenti. Apa, Pak? Suara Raka melemah. Pak Hasan tetap tenang. Kalau kamu serius, kamu gak butuh hubungan diam-diam. Raka menatap lantai. Dadanya terasa sesak. Tanpa komunikasi. Tanpa kabar. 6 bulan. Ia mengepalkan tangannya perlahan. Kalau saya gagal, tanyanya pelan. Pak Hasan menjawab tanpa ragu. Berarti kamu belum siap. Hening panjang. Raka memejamkan mata sejenak. Nafasnya berat. Ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Namun perlahan, ia membuka mata.
Tatapannya berubah. Lebih kuat. Baik, Pak, ucapnya mantap. Pak Hasan menatapnya sedikit lama, lalu mengangguk tipis. Kalau begitu, saya tunggu. Raka berdiri perlahan. Kali ini, langkahnya tidak goyah. Namun saat ia berjalan menuju pintu, satu hal terus berputar di pikirannya. Apakah ia sanggup menahan rindu selama itu? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan sudah reda, menyisakan bau tanah basah yang menusuk lembut ke dalam udara. Di dalam kamarnya, Raka duduk di tepi tempat tidur, ponsel di tangannya, layar menyala menampilkan satu nama yang tidak pernah benar-benar jauh dari pikirannya. Aisyah. Jarinya diam di atas layar. Tidak bergerak. Biasanya, di waktu seperti ini, mereka saling bertukar kabar. Hal-hal sederhana. Lagi apa? Atau udah makan? Tapi malam ini, semuanya terasa berbeda. Raka menghela napas panjang. 6 bulan. Bisiknya. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena lemah, tapi karena berat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dan tentu saja, dari Aisyah. Raka, tadi ayah bicara sama kamu ya? Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali. Nafasnya tertahan. Jarinya mulai mengetik. Iya. Lalu berhenti. Terdiam. Kalimat Pak Hasan kembali terngiang. Kalau kamu serius, kamu gak butuh hubungan diam-diam. Raka menggigit bibirnya pelan. Tangannya gemetar sedikit. Apa gue harus balas? Bisiknya. Pesan kedua masuk. Gimana, Rak? Aku khawatir. Kata itu. Khawatir membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia memejamkan mata. Nafasnya memburu. Maaf. Gumamnya lirih. Dengan perlahan, ia mematikan layar ponselnya. Tidak membalas. Tidak menjawab. Hanya diam. Dan diam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata penolakan. Raka menunduk dalam. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Ini bagian dari perjuangan gue. Bisiknya. Di sisi lain, di kamar yang berbeda, Aisyah menatap layar ponselnya yang tetap sunyi. Tidak ada balasan. Ia mengernyit pelan, lalu mengetik lagi. Raka. Titik 3 di layar tidak pernah muncul. Aisyah menunggu. 1 menit. 2 menit. 10 menit. Kosong. Ia menggenggam ponselnya lebih erat. Nafasnya mulai tidak tenang. Kenapa dia gak jawab? Bisiknya. Perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap layar itu lama, berharap ada balasan yang datang. Namun tidak ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam penantian panjang mereka, Aisyah mulai merasa kehilangan. Sementara di tempat lain, Raka menatap langit-langit kamarnya dengan mata yang basah. Dan satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Apakah diam ini akan membawa mereka lebih dekat atau justru menjauhkan selamanya? 6 bulan berlalu, perlahan, tapi pasti. Pagi, siang, malam, semuanya terasa panjang. Hari-hari Raka dipenuhi kerja tanpa henti, tubuhnya semakin terbiasa dengan lelah, tangannya semakin kasar, dan wajahnya kini tampak lebih matang. Ia bukan lagi Raka yang dulu. Cara bicaranya berubah.
Cara memandang hidupnya pun berbeda. Namun satu hal yang tidak pernah berubah. Rindu. Di setiap malam yang sunyi, ia hanya bisa menatap ponselnya tanpa berani membuka pesan lama. Tidak ada kabar. Tidak ada suara. Hanya diam yang terus ia jalani dengan penuh kesabaran. Sementara itu, di rumah yang lain, Aisyah juga menjalani harinya dengan tenang, meski hatinya seringkali tidak benar-benar tenang. Ia tetap membantu ibunya, tetap tersenyum di depan ayahnya, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi. "Masih mau nunggu?" tanya ibunya suatu malam. Aisyah menunduk, lalu menjawab pelan, "Masih, Bu." Waktu terus berjalan. Dan akhirnya, hari itu datang. Sore yang sama seperti 6 bulan lalu. Langit sedikit mendung, angin berhembus pelan membawa aroma hujan. Di depan rumah itu, Raka kembali berdiri. Namun kali ini, tidak ada ragu. Ia mengenakan kemeja putih bersih, rambutnya rapi, dan tatapannya tenang. Di tangannya, ia membawa sebuah map sederhana, berisi hasil dari perjuangannya selama ini. Ia mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Pak Hasan kembali berdiri di sana. Tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, hanya diam. Lalu Pak Hasan berkata pelan, "Masuk." Raka melangkah masuk. Jantungnya berdegup, tapi tidak sekeras dulu. Ia duduk dengan tenang di tempat yang sama. Pak Hasan menatapnya lama. "Kamu datang lagi," ucapnya. "Iya, Pak," jawab Raka. Hening sejenak. "Lewat 6 bulan," lanjut Pak Hasan. Raka mengangguk. "Saya berusaha menepati, Pak." Pak Hasan menyilangkan tangannya, menatap lebih dalam. "Dan kamu berhasil." Raka menarik napas pelan. "Saya gak tahu berhasil atau tidak, tapi saya gak berhenti." Ia membuka map yang dibawanya. Menunjukkan slip gaji, catatan tabungan, dan beberapa dokumen lainnya. "Saya masih di bengkel, tapi sekarang sudah dipercaya pegang lebih banyak tanggung jawab. Saya juga punya tabungan, belum besar, tapi cukup untuk memulai." Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia melihat satu persatu, lalu kembali menatap wajah Raka. "Selama 6 bulan ini," ucapnya pelan, "kamu benar-benar gak komunikasi sama Aisyah?" Raka menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Iya, Pak." "Kenapa?" Raka mengangkat wajahnya perlahan. "Karena saya ingin membuktikan kalau saya serius." Hening. Suasana terasa berat, tapi tidak setegang dulu. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Aisyah. Ia berdiri di ambang pintu, matanya langsung tertuju pada Raka. Dan di saat itu, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah 6 bulan. Tidak ada kata. Hanya mata yang berbicara. Rindu. Haru. Luka. Semua bercampur jadi satu. Aisyah menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Raka." Ucapnya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap, dengan senyum tipis yang menahan begitu banyak hal. Pak Hasan memperhatikan itu semua. Lama. Sangat lama. Lalu ia menghela napas panjang. "Sepertinya, saya tidak perlu banyak bertanya lagi." Raka menatapnya. Jantungnya kembali berdegup kencang. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Hasan berdiri perlahan.
Wajahnya tidak lagi setegang dulu. Kamu sudah buktikan, katanya. Raka terdiam. Kalau kamu bisa bertahan, bahkan saat gak ada yang melihat. Kalimat itu terasa dalam. Dan akhirnya, saya izinkan. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seolah dunia berhenti beberapa detik. Raka menatap Pak Hasan, tak percaya. Pak? Pak Hasan mengangguk pelan. Kalau kamu masih mau, silakan lanjutkan niat baik kamu. Raka menunduk cepat. Nafasnya berat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Terima kasih, Pak, terima kasih banyak. Di belakang, Aisyah sudah menutup mulutnya, menahan tangis yang akhirnya pecah juga. Air mata itu jatuh, bukan karena sedih. Tapi karena perjuangan yang panjang, akhirnya sampai di tujuan. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah, tapi kini penuh kelegaan. Ia menatap Aisyah sekali lagi. Dan kali ini, tidak ada lagi jarak di antara mereka. Karena semua doa, semua sabar, dan semua luka akhirnya terjawab di satu titik yang sama.